Halo semuanya, perkenalkan saya Helena Kartika Metariana dengan NIM C141963 dari Departemen Budidaya Perairan, kelompok 3, paralel 2. Di video kali ini untuk melengkapi tugas akhir dari materi 1-12 mata kuliah Biologi Reproduksi Akuatik. Yuk cek video saya. Materi Praktikum Fisiologi Reproduksi Akuatik. Jadi pada pertemuan pertama materinya mengenai pendahuluan, kemudian pertemuan kedua mengenai materinya ciri seksual secara primer dan sekunder, kemudian pertemuan ketiga mengenai organ reproduksi, kemudian pertemuan keempat mengenai perkembangan gonad, kemudian pertemuan kelima mengenai diameter telur dan fekunditas, kemudian pertemuan ke-6 mengenai HSI dan GSI. Kemudian pertemuan ke-7 mengenai kuliah umum. Kemudian pertemuan ke-8 mengenai induksi hormon secara sintetis dan hipofisasi. Pertemuan ke-9 mengenai rekayasa kelamin. Kemudian pertemuan ke-10 mengenai teknik bioasai dengan pengecekan hormon. Kemudian pertemuan ke-11 mengenai pengawetan gamet. Pertemuan 12 dan 13 mengenai proyek kelompok. Dan pertemuan ke-14 mengenai ujian praktikum atau perbaikan. Materi pertama adalah pendahuluan. Jadi di pendahuluan ada memperkenalkan PJMP, kemudian juga mengenalkan tentang asisten, materi-materi, dan lain-lainnya. Minggu kedua mengenai ciri seksual secara primer dan sekunder. Jadi ciri seksual primer berkaitan dengan gonad dari ikan itu sendiri. Sedangkan ciri seksual sekunder berupa perbedaan atau persamaan yang dapat diamati yang dapat disebut dimorfisme, dikromatisme, dan monofobisme. Berikutnya adalah minggu ketiga. Jadi di sini membahas mengenai organ reproduksi. Organ reproduksi dari ikan berupa gonad. Nah, gonad ini dapat berbentuk testis untuk ikan jantan dan ovarium bagi ikan betina. Berikutnya adalah minggu keempat mengenai perkembangan gonad. Jadi untuk melihat perkembangan gonad dapat dilakukan secara morfologi atau histologi. Nah, untuk morfologi sendiri dapat dilakukan dengan mengamati seperti bentuk ataupun ciri-ciri khusus pada ikan tersebut. Sedangkan pada histologi dapat dilakukan pengamatan pada skala laboratorium menggunakan mikroskop. Untuk tingkat kematangan gonad sendiri umumnya terbagi dari 1 hingga 5. Namun ada juga spesies yang hanya mencapai tingkat 4 saja. Berikutnya adalah minggu kelima mengenai diameter telur dan fekunditas. Diameter telur adalah ukuran dari panjang sebuah telur yang diukur dengan skala mikrometer. Nah, untuk sebarannya dari perbedaan diameter telur. Jika semakin besar, seiring dengan perkembangan dari gonad ikan betina. Nah, sedangkan untuk fekunditas itu sendiri merupakan jumlah telur yang matang dalam ovari yang akan dipijakan oleh betina. Dan ada juga yang dapat mempengaruhi ukuran diameter berupa hormon, nutrisi. Nah, untuk untuk nutrisi sendiri berupa vitamin. Nah, untuk perhitungan fekunditas dapat dilakukan secara gravimetrik. Jadi, cara gravimetrik itu yang pertama-tama berat gonad keseluruhan ditimbang, kemudian membagi kedua gonad dalam 3 bagian, yaitu anterior, tengah, dan posterior. Kemudian menimbang berat sebagian gonad. Nah, kemudian menghitung jumlah telur pada sebagian gonad tersebut yang ditimbang. Kemudian menghitung fekunditasnya dengan cara rumusnya yaitu F atau jumlah seluruh telur sama dengan G besar atau bobot seluruh gonad dibagi G kecil atau bobot sebagian gonad dikali N, yaitu berupa jumlah telur pada sebagian gonad. Minggu berikutnya adalah minggu ke-6 mengenai HSI dan GSI. HSI adalah Hepatosomatic Index dengan nilai
kualitatif atau rasio yang biasa digunakan untuk mengetahui pertambahan bobot hati seiring dengan perkembangan gonad. Dan kemudian GSI atau Gonatosomatic Index merupakan nilai kuantitatif rasio yang menunjukkan kondisi seksual ikan. Bila nilai GSI tinggi menandakan itu periode reproduksi dari ikan. Sedangkan untuk rumusnya, GSI sama dengan bobot gonad dibagi bobot tubuh dikali 100%. Sedangkan untuk HSI yaitu sama dengan bobot liver dibagi bobot tubuh dikali 100%. Minggu ke-7 mengenai kuliah umum. Dan disitu dijelasin tentang demonstrasi USG. Berikutnya adalah minggu ke-8 mengenai induksi hormon. Induksi hormon merupakan kegiatan pemberian hormon untuk menstimulasi kegiatan pemijahan, rematurasi, ataupun pematangan dari gonad ikan itu sendiri. Induksi hormon ini terdapat 3 cara atau metode, yaitu penyuntikan, perendaman, dan oral. Nah, dalam kegiatan meningkatkan produktivitas komoditas ikan budidaya, dapat dilakukan pengembangan teknologi budidaya. Nah, ada juga salah satunya dengan cara induksi hormon untuk mempercepat proses maturase. Minggu ke-9 mengenai rekayasa kelamin. Nah, di sini atau yang biasa disebut seks reversal, dan di sini menggunakan pewarnaan asetokarmin. Nah, seks reversal merupakan pelakuan manipulasi dengan pengarahan diferensiasi dari jenis kelamin. Nah, di sini mengarahkannya dengan jenis kelamin jantan menjadi betina ya, atau juga bisa sebaliknya. Nah, untuk seks reversal sendiri memiliki banyak tujuan, diantaranya maskulinisasi dan peralihan populasi monoseks. Nah, seks reversal dengan hormon steroid dapat dilakukan dengan beberapa cara atau metode, yaitu perendaman, penyuntikan, ataupun oral melalui pakan. Untuk identifikasi gonad melalui metode asetokarmin yang hanya dapat dilakukan di penelitian saja. Ini dikarenakan ikan tersebut harus dimatikan terlebih dahulu untuk diperoleh gonadnya yang kemudian dapat diamati. Nah, asetokarmin adalah larutan pewarna yang digunakan untuk mewarnai jaringan dari gonad ikan tersebut. Larutan ini terbuat dari larutan yang berupa 0,6 gram bubuk karmin di dalam 100 ml asam asetat 45%. Berikut adalah hasil dari pengamatan melalui mikroskop. Minggu ke-10 mengenai teknik biasai. Jadi biasai merupakan proses pengujian kadar toksisitas pada suatu produk dalam rangka pencarian produk alam potensial, umumnya menggunakan organisme hidup sebagai sampel. Pengujian ini juga dikenal dengan nama uji hayati. Penggunaan zat kimia dalam sektor pertanian dan perikanan dapat berakibat ke pencemaran lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini ada analisa hormon steroid yang dapat digunakan menggunakan teknik enzim linked immunosorbate assay atau yang lebih kita kenal ELISA. Dan kaidah penentuannya kematangan gonad ini dengan mendapatkan nilai indeks somatik gonad atau GSI dan teknik histologi. Nah, ELISA sendiri merupakan teknik biokimia yang dapat digunakan di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Nah, untuk tingkat konsentrasinya sendiri, steroid, testosteron, dan estradiol dalam plasma yang diuji melalui teknik ELISA tersebut. Berikutnya adalah materi minggu dari ke-11 mengenai pengawatan gamet atau bisa juga disebut preservasi sperma. Preservasi sperma ada tujuannya nih untuk meningkatkan daya simpan dari sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat dari sperma. Tingkat kelangsungan hidup dari sperma itu di luar tubuh sangat singkat. Nah, untuk memperpanjang tingkat kehidupan atau kelangsungan hidup dari sperma yaitu dengan cara teknik preservasi sperma. Jadi, sperma ikan akan mengalami pergerakan saat ikan
Sperma ikan diberi perlakuan larutan air kelapa, air keran, dan Aquades. Nah, sperma ikan tidak akan bergerak saat diberi perlakuan larutan fisiologis dan minuman isotonik. Nah, perbedaan tekanan osmotik menyebabkan terjadinya motilitas. Jadi dapat disimpulkan yang didapatkan larutan yang dapat digunakan yaitu untuk preservasi sperma adalah air kelapa, larutan fisiologis, minuman isotonik. Nah, untuk bahan pengencernya rasio pengenceran, bahan pelindung, laju pembekuan, dan laju pencairan merupakan salah satu faktor penentu dari keberhasilan preservasi sperma. Berikutnya minggu ke-12 dan ke-13 mengenai proyek kelompok. Dan minggu terakhir ujian praktikum. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf juga jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.